Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gugatan lisan dan tertulis. Sebelum kita masuk kepada gugatan lisan dan tertulis, maka kita harus mengetahui pengertian dari gugatan. Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri atau Eigenrechtting. Menurut Darwin Prince yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap sikap lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Jenis gugatan. Gugatan permohonan atau volunteer adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Ciri-ciri gugatan volunteer yang satu adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dua, gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa. Tiga, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. 4. Para pihak disebut pemohon dan termohon. Selanjutnya adalah gugatan atau contentious. Adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Ciri-ciri gugatan yang pertama adalah masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa. Yang kedua adalah adanya suatu sengketa dalam gugatan. Yang ketiga terdapat lawan atau pihak lain. Yang keempat adalah para pihak disebut penggugat dan tergugat. Jadi kalau perkara permohonan bisa permohonan izin menikah karena umur di bawah batas umur perkawinan yaitu 19 tahun. Jadi contoh permohonan adalah permohonan dispensasi kawin karena batas umurnya kurang dari 19 tahun. Kalau contoh dari gugatan salah satunya adalah gugatan cerai atau cerai talak. Selanjutnya adalah bentuk gugatan. Gugatan lisan. Gugatan lisan ini ditujukan bagi mereka yang tidak bisa membaca atau buta huruf dan tidak bisa menulis. Gugatan lisan ini diatur dalam pasal 120 HIR atau 144 RPJ yang menyatakan penggugat tidak dapat menulis, maka dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan dan ketua pengadilan membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu. Gugatan secara lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. Tujuannya memberikan kelonggaran mengajukan gugatan. Mekanisme pendaftaran gugatan lisan. Yang pertama, menghadap petugas meja 1 untuk menyampaikan kehendaknya. Yang kedua, panitera muda perdata melaporkan kepada ketua pengadilan tentang adanya buta huruf yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan lisan. Yang ketiga, gugatan atau permohonan lisan diucapkan di hadapan ketua pengadilan dan dicatat oleh petugas. Yang keempat, menyerahkan catatan permohonan atau gugatan lisan kepada calon penggugat atau pemohon. Selanjutnya didaftarkan di meja 1. Yang kelima, menaksir panjar biaya perkara oleh kasir. Yang keenam, penggugat atau pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank. Yang ketujuh, penggugat atau pemohon menyerahkan bukti pembayaran ke kasir. Yang kedelapan, petugas meja 2 mencatat dan memberi nomor perkara. Selanjutnya adalah gugatan tertulis.
diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 ayat 1 RBG yang menyatakan gugatan perdata pada tingkatan pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Demikianlah tentang gugatan lisan, gugatan tertulis, pengertian dari gugatan, jenis-jenisnya dan bentuk-bentuknya. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya.